kades sialan ini bikin rusak negeri ini. Bukan hanya warga Kohot, tapi juga rakyat Indonesia. Bagaimana seorang kepala desa berani menentang seorang menteri? Nusron Wahid di debat ini dulunya empang. Keberadaan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip, kini tak diketahui. Terutama sejak ia berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Tangerang bernama Arsin saat ini menjadi sorotan. Pasalnya, Arsin menghilang setelah tampil membela proyek kontroversial pagar laut di Tangerang. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Arsin menghilang bersama dengan mobil mewah Rubicon yang disebut dimiliki olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandil Faisal. Kali ini saya akan mereaksi sebuah kasus pagar laut, yaitu tentang Arsin yang kabur ya guys. Kali ini Arsin yang merupakan kepala desa Kohot, Tangerang, dia kabur setelah debat dengan Bapak Menteri ATR Nusron Wahid. Yuk kita ikuti video berikut ini. Keberadaan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip, kini tak diketahui. Terutama sejak ia berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid. Rumah yang Arsin tinggali pun tampak sepi. Bila dibandingkan dengan rumah yang berada di sekitarnya, rumah Arsin cukup mencolok. Rumahnya berada di bawah jalan, di samping jalan begitu yang agak menjorok ke bawah. Ini rumahnya memang lantai 1 dan di samping saya ini adalah mobil dinas dari Kepala Desa Arsin. Kemudian di sebelah sana ini ada satu unit mobil yang memang sudah sering banyak di media juga gitu, mobil sedan jenis Honda Civic dengan plat nomor B412SIN. Ini kalau memang kita padukan 3 huruf dan 3 angka ini seperti membentuk nama dari kepala desa sendiri, yakni Arsin. Sosok Arsin belakangan makin dicari-cari publik. Bahkan nama kepala desa Kohot itu sempat mengemuka di rapat kerja Komisi 2 DPR bersama Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf heran kenapa seorang kepala desa bisa memiliki mobil mewah Rubicon. Saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain. Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Warga di Desa Kohot ternyata juga pernah dibuat kecewa oleh Arsin. Mereka mengeluhkan kebijakan pengosongan area sepanjang 10 meter dari bibir sungai dengan alasan untuk kepentingan sepadan sungai. Namun yang muncul justru sungai yang diuruk, sehingga alirannya menyempit. Ya jelas, warga sangat dirugikan karena peraturan itu seolah-olah seperti kayak tahu bulat begitu. Selama ini kita juga nggak tahu peraturan ya karya masyarakat awam itu kan nggak tahu. Dan dipertanyakan dulu juga itu untuk apa dan bagaimana tiba-tiba peraturan itu muncul gitu Mbak, gitu. Kalau untuk saat ini berarti kondisi dari 10 meter yang diambil itu diperuntukkan untuk apa, Pak? Nah itu masih dalam pertanyaan kami ya sebagai masyarakat, untuk apa gitu. Sementara ini adalah sedang ada proses pengembang. Nama Arsin kini juga sudah masuk radar Kejaksaan Agung sebagai pihak yang diduga ikut bertanggung jawab dalam penerbitan sertifikat laut. Ia sebelumnya sempat ngotot menyebut area pagar laut dulunya adalah empang. Tim Liputan Metro TV.
Asrin yang merupakan kepala desa Kohut, yaitu tersandung kasus mafia pagar laut ya guys. Kali ini dia salah satu kades yang terkaya. Dia memiliki banyak kendaraan yang super mewah, dan kali ini dia menjadi buronan. Kira-kira kemana ya guys? Ya mudah-mudahan segera ditemukan dan ditangkap ya guys. Kepala Desa Kohot Kecamatan Paku Haji Tangerang bernama Arsin saat ini menjadi sorotan. Pasalnya Arsin menghilang setelah tampil membela proyek kontroversial pagar laut di Tangerang. Setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Arsin menghilang bersama dengan mobil mewah Rubicon yang disebut dimiliki olehnya. Sementara di rumahnya terparkir mobil Honda Civic dengan nomor polisi B1056JOR. Arsin juga memiliki mobil dinas plat merah bermerek Xenia berwarna silver. Selain mobil, ia juga memiliki 4 sepeda motor yang disimpan di garasi. Kepemilikan kendaraan Rubicon tersebut dicurigai oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Dede Yusuf. Kecurigaan itu bermula dari banyaknya sertifikat hak guna bangunan sebanyak 263 dengan total luas 390 hektar terkait pagar laut. Dede bingung kenapa Kepala Desa Kohot memiliki sertifikat HGB lebih banyak dari desa lainnya. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT/RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Semoga mafia tanah ataupun mafia pagar laut semuanya segera terungkap, dan kalau memang sudah terungkap maka harus diadili seadil-adilnya, termasuk Bapak Arsin yang merupakan kepala desa yang terkaya di daerah Kohot. Dan dia yang jelas mafia ya guys, dan patut dicurigai, dan dia harus diciduk dan dimintai pertanggungjawabannya. Oke, tetap lanjut. Intinya video yang beredar Pak Lurah mengarahkan untuk pemasangan pagar itu benar Pak? Benar, itu tanggal 2 itu dia tuh pakai eskavator. Beliau kan bilang kalau katanya itu warga yang mau batasin tanah. Klarifikasi aja, warganya panggil siapa? Siapa warga? Coba, warganya yang punya surat, yang punya RTC panggil. Kalau memang ingin klarifikasi, tidak ada hoak, karena kami ini bicara benar apa adanya. Fakta real, nggak ada kenyataan. Ini semua ini, muka lihat masyarakat sini semua. Ini orang-orang yang masih bertahan di desa, di Kampung Alarjiban, Desa Kohot. Pak, ini kan kemarin juga sempat ada nelayan yang ngaku nih Pak, kalau dia juga masang, dia yang masang swadaya. Kalau Bapak sendiri sebagai nelayan, itu bohong, itu hoak. Kami bisa memastikan itu hoak, karena yang klarifikasi itu adalah staf desa. Staf desa itu, dia tidak pernah sama sekali turun ke laut. Saya tahu itu. Ada di LC kemarin bohong semua beritanya. Ya itu, kayak kemarin itu semua, saya itu sangat, ya kami ini yang merasakan di sini ini sangat sakit hati Pak. Sakit hati bener, masyarakat ini sakit hati bener. Bahkan kemarin itu, saya sangat sedih sekali tuh, orang tua kami tuh diajak-ajak sama Gus Ropli itu, mengatakan bahwa dia punya tanah 33 hektar, kemudian kena abrasi, kena 400 meter. Itu bohong, sama sekali itu bohong, hoak itu. Kalau misalkan dia nggak senang, tolong turun ke sini, Kampung Alarjiban. Kami siap untuk membantai itu. Kami siap. Pak, selama ini adanya pengembang tuh kan dibilang kalau bikin lowongan pekerjaan juga untuk masyarakat. Nah, sekarang kepala desanya juga bilang kayak tanya aja masyarakat di mana yang kerja di PIK. Nggak ada sama sekali Bu. Ngebutuhin, tapi yang kerja orang mana-mana, orang jauh semua Bu, nggak ada orang Desa Kohot itu, nggak ada. Kades sialan ini bikin rusak negeri ini. Bukan hanya warga Kohot, tapi juga rakyat Indonesia. Bagaimana seorang kepala desa berani menentang seorang menteri? Nusron Wahid di debat, ini dulunya empang. Kemarin soal pagar laut itu yang bikin heboh apa? Akrobat-akrobat komunikasi, Pak. Ada yang ngaku bekas tambak, bekas abrasi. Komisi 2 DPR menggelar rapat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada 30 Januari 2025. Rapat membahas polemik kepemilikan sertifikat lahan di area pagar laut yang menuai kontroversi. Anggota DPR fraksi PDIP Deddy Sitorus mengkritik Bareskrim yang dianggap lamban menangani kasus ini.
Tadi saya singkat mendengar sudah setahun itu dikerjakan oleh Bareskrim. Lah, urusan kayak begini 1 tahun Bareskrim nggak kelar. Tentunya dengan kasusnya viral ini ya guys, saya pribadi berharap agar semua mafia-mafia tanah segera diberantas dan dihabiskan dan diadili seadil-adilnya. Semoga Bapak Nusron Wahid yang merupakan Bapak Menteri ATR BPN bisa mengatasi itu semua. Tetap semangat selalu. Sementara rakyat kecil diperlakukan semena-mena. Dedi mempertanyakan siapa yang akan membela rakyat jika aparat tidak serius menangani kasus ini. Menteri ATR BPN Nusron Wahid diminta bersikap tegas dalam menyelesaikan polemik